Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to our online TOEFL class today. Still about listening comprehension, but for today's meeting, we continue to listening comprehension part C. We have finished part A, part B, and part today we have part C. That's mini talks, ya. Apa itu mini talks, ya? Jadi kalau bagian listening, part C itu adalah bagian yang lumayan sulit, ya. Mungkin bisa dibilang lebih sulit daripada bagian yang A dan B ya, karena dia tidak terjadi percakapan antara dua orang lagi, tapi di sini dia lebih ke kayak soal reading sebenarnya ya, tapi dibuat dalam bentuk listening seperti itu. Jadi dia kayak berupa kuliah ya, kita disuruh mendengarkan ya sebuah paragraf, kemudian kita bisa mencatat inti-intinya, baru kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan paragraf yang kita dengarkan itu tadi ya. Oke deh, kita langsung saja ya. Kita coba cek apa sih yang dibahas di bagian sini dan bagaimana tips dalam menjawab soal-soal listening comprehension part C ini ya. Oke, for mini talks ya. Di bagian mini talks ini ada beberapa type of questions ya. Yang pertama, nah dia mirip-mirip soal reading kalau udah kayak gini ya, yang mini talks ya. Dia menanyakan topik, main idea, purpose question. Ini yang ditanyakan pertama ya. Dia menanyakan topiknya apa, kemudian ide pokoknya apa, tujuan dari pertanyaan tersebut, tujuan dari lecture tersebut itu apa, kayak gitu ya, tujuan dari teks tersebut. Nah, contohnya apa? Pertanyaannya gini, what is the lecture mainly discuss, mainly about, seperti itu. Nah, jadi dia nanya, teks itu bahas tentang apa, gitu ya. Kemudian, what is the speaker mainly talking about, ya? Apa yang dibicarakan oleh si orang dalam mini talk tersebut. Kemudian, what is the main idea of this lecture? Dia menanyakan ide pokok, inti dari teks tersebut ya. Why is the speaker giving this talk? Nah, dia menanyakan purpose, tujuannya ya. Kenapa pembicara memberikan topik ini ya? Kemudian, what is the main point of this lecture? Ini sama kayak what is the main idea of the lecture, seperti itu ya. Jadi memang kita harus fokus ya mendengarkan ya, supaya kita bisa menangkap apa sih yang dibahas dalam lecture ini, dalam mini talk ini ya. Kemudian yang kedua, question about setting ya. Pertanyaan tentang setting ya. Course maksudnya ini di bidang apa kayak gitu ya. Kemudian waktunya kapan, kemudian lokasinya di mana ya. Oke, in what course was this lecture probably given? Nah, kita disuruh menebak di kuliah apa sih materi ini diberikan, seperti itu ya. Apakah di kuliah ekonomi ya, atau agriculture, atau misalkan medical ya. Nah, itu berarti kita harus menyimak topiknya apa ya yang dia bahas supaya kita bisa menemukan jawabannya. Kemudian, where was this talk probably given? Ini sama ya dengan pertanyaan pertama ya, di mana ya obrolan ini diberikan, atau when was this talk probably given. Jadi dia nanyain kapan, di mana ya, when was this talk probably given, apakah pada pagi hari bisa jadi ya when-nya itu, ataukah misalkan in the morning ya, atau at night, atau misalkan on a seminar for example, seperti itu ya. Jadi kita harus mendengarkan supaya kita bisa menemukan jawabannya. Kemudian tipe yang terakhir, ini yang kedua udah, yang terakhir question about the speaker. Ini mirip ya sebenarnya kayak yang part B kemarin. Kalau yang part B itu mirip-mirip soalnya kayak gini, tapi bedanya kalau part B dia berupa percakapan yang berulang antara dua orang gitu ya. Nah, kalau yang bagian C ini dia single kayak gitu ya. Cuman satu orang yang ngomong panjang banget, tidak ada lawan bicara, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya, who is the speaker? Siapa pembicaranya? Atau bisa juga ditanyakan, what is the speaker's occupation ya. Dia menanyakan profesi dari si pembicara itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, let's check it out.
Kita coba lihat ya. Nah, bagaimana sih jadi cara menjawabnya? Kalau mau dibilang, bisa dikatakan bahwa tips sama triksnya itu sama aja ya, kayak yang part B. Cuman bedanya kalau part B itu dia fokus ke percakapan, kalau di sini kita cuman nih single person yang ngomong, ya. Cuman satu orang aja yang ngomong. Ini cuman kayak introduction-nya aja ya, bagian introduction-nya. Nah, itu ya. Selebihnya satu orang yang ngomong. Jadi kayak satu paragraf teks kayak gini. Nah, jadi di sini ya, misalkan saya kasih contoh, you will hear, listen to this lecture given in a university classroom. Nah, jadi kita udah tahu, oh ternyata kuliah ini diberikan di kelas dalam suatu universitas gitu ya. Sekarang apa yang dibilang sama kalau dia bilang students berarti kira-kira yang ngomong dosen ya. Students this evening will have a chance to observe a phenomenon that we have discussed several times in class. Tonight there will be a lunar eclipse. As we've said, when an eclipse of a moon occurs, the earth passes between the sun and the moon. Therefore, the shadow of the earth moves across the surface of the moon and obscures. Because you won't be looking at the sun, it is not necessary to use the spatial lenses and filters that you need when you are observing a solar eclipse. You can observe a lunar eclipse with your unaided eye or with a telescope, and photograph it with an ordinary camera. So, if the weather's not cloudy tonight, go out and take a look at this eclipse of the moon. I'm sure you'll find it interesting. Nah, ini ya yang dibahas. Jadi secara singkat dia bahas tentang apa? Dia bahas tentang sebuah fenomena alam ya. Apa itu? Ya, lunar eclipse ya. Apa lunar eclipse? Lunar itu bulan ya. Nah, gerhana bulan. As we have said, when an eclipse of the moon occurs ya. Nah, the earth passes between the sun and the moon ya. Jadi bumi itu melewati antara matahari dan bulan. Nah, itu yang dibahas. Kalau dari dengar kata-kata kayak bulan, kemudian bumi, kemudian matahari ya, kita pasti sudah ada bayangan, ada kata eclipse juga ya. Jadi kira-kira ya, apa sih topik bahasannya? Kita lihat dulu pertanyaannya ya. Di sini dia menanyakan tentang in what course is this lecture probably being given ya. In what course dia bilang di mata kuliah apa ya? Kuliah ini diberikan. Nah, kalau kita lihat kata-katanya, apakah jawabannya? Is it philosophy, meteorology, astronomy, or photography? Hati-hati ya, memang tadi kita ada dengar kata photograph ya, tapi bukan fotografi ya jawabannya. Jadi apa? Nah, mungkin kalian akan terbingung-bingung dengan kata meteorologi sama astronomi misalkan. Apa ya bedanya ya? Perasaan semuanya bahas tentang benda langit. Nah, itu ya. Jadi kita coba pikirkan dulu ya definisi dari keduanya itu apa. Philosophy no ya, ini bukan kelas filsafat ya. Oke. Kemudian antara dua ini mana yang benar? Nah, kita harus tahu ya, memang knowledge is very useful in answering the question. Jadi pengetahuan kita, background knowledge kita itu sangat penting untuk menentukan jawaban dari suatu pertanyaan ya. Nah, jadi meteorologi itu apa? Ya, meteorologi. Kita sering dengar ya BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, itu bahas tentang apa? Tentang atmosfer ya, yang dibahas itu. Nah, tapi kalau astronomi apa? Astronomi itu bahas fokusnya tentang benda langit ya. Nah, kayak ilmu-ilmu perbintangan kayak gitu ya. Itu bagian dari astronomi. Jadi jawabannya adalah yang C seperti itu ya. Nah, jadi pertama pay attention to the introductory comment for each conversation. Jadi jelas ya di sini tipsnya. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya apa? Bagaimana caranya? Kita hapus dulu ya. Oke. Di sini preview the answer choices. Ini sama ya tipsnya ya, sama yang itu tadi. During the conversation and the process. Nah, di sini juga kita bisa menebak-nebak ya inti dari obrolan itu tadi apa.
kayak gitu. Dan kita bisa menebak dulu pertanyaannya ya dari opsi jawaban yang ada. Kalau kayak gini kan udah jelas kalau dia sebutin bidang ilmu semua, filosofi, meteorologi, astronomi, fotografi. Kita udah ada bayangan dari tadi awal kita udah tahu tipe-tipe pertanyaannya. Kalau gini berarti dia nanyain mata kuliah apa kayak gitu ya. Oke, sip. Next question. Next tips and tricks. Oke. Yang ketiga, take notes. Nah, memang kuncinya adalah mencatat hal-hal pentingnya ya. Buat aja mental notes kayak gitu. Catat kata-kata yang penting, bukan satu kalimat penuh ya yang dicatat. Kalau kayak gitu kita akan kehabisan waktu dan kita tidak akan fokus mendengarkan. Jadi telinga kita tetap fokus mendengar ya. Tangan kita gerak nyatet, nggak perlu lihat. Jadi fokusnya tetap ke sana ya. Oke. Jadi fokus ya ke pertanyaan-pertanyaan who, when, and where kayak gitu ya. Misalkan kayak gini, ada pertanyaan misalkan what phenomena was happened misalkan. Dia nanyain apa fenomena yang terjadi misalkan ya. Jawabannya apa? Ya, it is a lunar eclipse gitu ya. Nah, jadi kita harus mencatat dulu informasi-informasi pentingnya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, memang kalau hanya membahas materi, kedengarannya kayak mudah banget ya. Tapi kita coba untuk langsung ya, lihat contoh soalnya dan juga mendengarkan audio listeningnya. Oke. Oke guys, get ready. But let me clean this first. Okay. Well, are you ready for listening? Yes, okay, let's go. I give you time to listen and also give your answer, and then we're gonna have discussion to check whether the answer is correct or incorrect. Okay, go on, get ready. Audio to accompany the complete guide to the TOEFL test, PBT edition by Bruce Rogers. Copyright 2011 by Heinlein, a part of Cengage Learning. All rights reserved. Mini Test 3. Mini Talks. Questions 1 to 3. Listen to the following radio talk. If you're too busy to brush your teeth after every meal and you sometimes forget to use dental floss, you'll be glad to know that in the near future, you may be able to have healthier teeth thanks to macrophages. What are macrophages? They're tiny viruses that attack and destroy bacteria. Soon, they may be used to fight tooth decay if genetic engineers can develop a specialized type of phage to attack only those microbes that are harmful to the teeth. These macrophages could be used in toothpaste or mouthwash. Once in the mouth, they would consume bacteria that breed on the surface of teeth. The advantage of macrophages is that they are absolutely harmless to humans. They attack only one specific bacterium and have no known side effects. Number 1. What is the main topic of this talk? Number 2. According to the speaker, which of the following can be said about macrophages? Number 3. The use of macrophages as described by the speaker depends on a development in which of the following fields? All right, so you have heard the minute talk and also the question. Now, let's check it out. Oke, tadi dia bahas tentang apa di percakapannya? Bukan percakapan ya, di teks yang didengarkan tadi. Di obrolan itu ya. Coba. Oke ya.
Kita akan coba bahas, tapi kita coba lihat dulu ya dari opsi-opsi yang ada. An improved toothbrush, recent developments in genetics, new uses for bacteria, a means of fighting tooth decay. Oke, ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya soal-soal yang ada di listening itu seringkali dia berurutan dari awal, terus yang tengah, terus yang terakhir ya. Tapi bisa jadi pertanyaan yang terakhir itu berupa kayak kesimpulan saja ya. Kesimpulan kayak ini kan apa ya? Microbiology, genetic engineering, dentistry, civil engineering ya. Ini mirip kayak soal yang filosofi astronomi tadi ya. Dia kayak suruh menebak ya bagian apa kayak gitu ya. Is it the course or what? We don't know, but let's check it out. Kita coba bahas di sini ya. Alright, nah di sini ya. Arahannya adalah listen to the following radio talk. Ya, ini adalah sebuah kayak podcast gitu ya. Jadi di sini the female said, if you are too busy to brush your teeth after every meal, and you sometimes forget to use dental floss, you will be glad to know that in the near future you may be able to have healthier teeth thanks to microphages. What are microphages? They are tiny viruses that attack and destroy bacteria. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi di sini dia bahas apa tadi? Katanya kalau kamu terlalu sibuk untuk ngikat gigi ya dan lupa katanya ya, kamu akan senang katanya mendengar penemuan baru ini katanya ya. Karena apa? Karena kita bisa punya gigi yang sehat dengan yang namanya microphages. Nah, mungkin ini adalah new thing ya yang kita dengar. Tapi di sini dia jelaskan microphages. What are microphages? They are tiny viruses that attack and destroy bacteria. Jadi di sini katanya dia adalah virus kecil yang menyerang dan merusak bakteri ya. Soon they may be used to fight tooth decay if genetic engineers can develop a specialized type of patch to attack only those microbes that are harmful to the teeth ya. Jadi di sini katanya ini akan bisa langsung digunakan katanya kalau rekayasa genetik ya. Genetic engineers can develop, bisa mengembangkan lagi katanya tipe microphage yang khusus katanya ya. Kemudian these microphages could be used in toothpaste or mouthwash. Nah, katanya. Jadi microphages ini bisa digunakan di pasta gigi atau di obat kumur ya. Once in the mouth, they would consume bacteria that breed on the surface of teeth. Ya. The advantage of microphages is that they are absolutely harmless to human. They only attack one specific bacterium and have no known side effects. Wow, it's so cool, right? Ya, ini sangat keren banget ya. Kalau dia itu bisa melindungi gigi kita tanpa harus memberikan efek yang negatif ya. Oke, jadi intinya dia bahas tentang gigi lah ya gitu ya. Berarti ini ilmu kedokteran gigi sebenarnya ya. Tapi kita coba cek ya. Pertanyaannya apa? Yang pertama, coba kita cek. The first question is, what is the main topic of this talk as we guess? Ya, seperti yang kita tebak. Benar, dia bahas tentang main topiknya apa, ide pokoknya apa. Jadi jawabannya apa? Apakah yang A? Nah, jadi kalau untuk main topik ya, untuk main topik ini kita cari yang bisa mewakili keseluruhan teks ya, jangan cuman satu bagian saja. Jadi yang bisa mewakili keseluruhan paragraf itu. Oke, improved toothbrush, saya rasa kalau kita lihat dia tidak fokus bahas yang namanya toothbrush ya. Jadi ini salah. Kemudian yang B, recent developments in genetics. Benar nggak? Perkembangan terkini dalam ilmu genetik. Bisa jadi ya. Tapi kita cek dulu yang lain. Yang C, new uses for bacteria. Penggunaan baru untuk bakteri. Bukan ya, fokusnya tadi adalah ini ya. Microphages ini ya. Oke.
Nah, phage to attack only microbes that are harmful to the teeth ya. Jadi dia membahas tentang microphage ini yang bisa melindungi gigi kita, yang membuat gigi kita sehat meskipun kita itu lupa gosok gigi seperti itu ya. Jadi bukan penggunaan baru bakteria, a means of fighting tooth decay. Alat ya, means di sini artinya alat. Alat memerangi kerusakan gigi. Bukan ya, jadi dia lebih fokus ke sini tadi yang katanya rekayasa genetik ya, yang bisa mengembangkan phage baru, maka akan ada penelusuran baru bagi orang-orang, akan ada penemuan baru bagi orang-orang yang malas sikat gigi kayak gitu ya, tapi giginya tetap sehat. Jadi jawabannya yang B ya, recent developments in genetics ya. Jadi memang tidak ada kata-kata tutut ya di sini. Dia nggak bilang toothbrush, nggak bilang tooth decay, tapi lebih ke rekayasa genetik untuk melindungi gigi ya, yang disebut dengan microphages tadi. And then question number 2, what is the question? Go on. According to the speaker, which of the following can be said about microphages? Tadi jelas ya kita baca. Nah, nggak tahu pas didengar ya jelas apa enggak ya. Oke. Nah, kita lihat di bagian sini ya. Di sini, they have many side effects. Benar nggak? Nah, ini mungkin kita perlu benar-benar mendengarkan ya supaya tahu jawabannya apa. Kalau dibilang they have many side effects, no ya. Katanya have no known side effects ya. Tidak diketahui adanya side effects-nya. Berarti ini salah ya. Kemudian they occur naturally in people's mouth. Benar nggak? Terjadi secara alami di dalam mulut. Ada nggak dia bilang itu tadi? Nggak ada ya kalau dia bilang secara alami ya. Karena katanya apa? Dia bilang tadi bisa digunakan di toothpaste atau mouthwash ya. Oke. They would mention bacteria that breed on the surface of the teeth. Nah, jadi ketika mouthwash atau toothpaste-nya digunakan, maka dia akan memerangi bakteri dalam mulutnya. Jadi kalau naturally, no ya. They attack one type of bacteria, benar nggak? Bisa jadi ya. They cause tooth decay, benar nggak? Mereka menyebabkan kerusakan gigi. No, microphages malah katanya tadi kan menyehatkan gigi. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Yang bisa dibilang tentang microphage adalah mereka itu menyerang satu tipe bakteri. Satu tipe bakterinya apa? Ya tadi ya, bakteria that breed on the surface of teeth ya, yang ada di permukaan gigi gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Okay, the use of microphages as described by the speaker depends on a development in which of the following fields. Nah, katanya penggunaan microphages seperti yang dideskripsikan oleh speaker tergantung dari perkembangan. Perkembangan dalam bidang apa katanya? Nah, yang mana jawabannya? Apakah bidang microbiology, genetic engineering, dentistry, bidang ilmu kegigian, ilmu kedokteran gigi maksudnya ya. Kemudian civil engineering, ilmu sipil ya, teknik sipil. No. Jadi apa? Ada dua tadi yang dibahas di sini ya. Yang pertama, dia bahas tentang healthier teeth ya. Kalau kita dengar itu mungkin bisa berkaitan dengan yang namanya dentistry. Ini yang paling mungkin. Ini enggak. Ini enggak. Tapi tadi katanya microphages ya. Nah, dan tapi microphages itu tergantung dari genetic engineer. Nah, berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke. Itu kan masih harus dikembangkan ya. Masih harus dikembangkan dan oleh rekayasa genetik. Jadi kalau bisa ya bisa terjadi. Kalau tidak bisa terjadi ya. Nah, inilah contoh dari tipe ketiga soal listening ini ya. Yang part C. Okay, hope that you have understood about this and hope that you will be easier in answering this kind or this type of question. Let me clean this first. Okay. Okay, so this is the end of our meeting. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.